Saya mau bertanya, apakah kaum urban akan menjajah kaum rural yang sedemikian gampang terjajahnya karena sekolah dari segi pemikirannya maupun segi ekonominya? Dari Mas Samsul Bahri dari Bantul. Sejak dia sekolah udah selesai itu hubungan itu. Jadi sejak teman-teman berseragam ya udah petani itu hilang. Tuh. Kenapa? Ya di buku ini kan disebutkan kurikulum. Kurikulum tidak berpihak. Ketika sekolah itu nggak mau kembali dia, nggak akan mau jadi petani kembali kan. Dulu gitu kan, kayak tokoh namanya Mujair itu, kebayangkan dari Blitar Selatan itu, dia jadi ilmuwan, menemukan ikan mujair, namanya itu. Bayangkan puluhan kilometer itu bolak-balik itu antara laut sama rumahnya itu hanya untuk meneliti tentang ikan, namanya kemudian diabadikan jadi namanya mujair. Itu nggak ada mungkin lagi terjadi itu. Mengapa? Karena kurikulumnya tidak pernah berpihak ke situ. Makanya terus menerus tergerus itu habis kan, makin tipis kesininya sampai habis itu. Nah itu yang diprihatini oleh Pak Toto seperti itu. Jadi sejak kita memutuskan berseragam sekolah, saat itulah keterputusan itu terjadi. Sekolah itu memutus, ada pagar di situ itu. Makanya ada pagarnya sekolah. Mana ada sekolah yang nggak punya pagar? Ya, nggak pakai pagar kan bu? Nggak ada pagarnya gitu. Sekolah itu ada pagarnya, itu tembok gitu. Bahkan pakai kayu aja itu terhina buat sekolah. Memakai tembok kayu apa pagar kayu itu terhina buat mereka itu. Bahkan di desa semua sekolah impres ada di sini kan. Sekolah impres itu kalau bisa itu tembok semua gitu di desa loh ya. Nah itu pertanda apa? Ya pertanda bahwa mereka berjarak dari dunia pertanian. Padahal biaya dari mana coba? Kan dari petani semua itu. Karena itu misalnya ya kuliah gitu kan, nggak usah ngambil UGM gitu. Di radio buku pernah kita hitung kan, kamu berhasil mengeruk dana dari bapakmu yang petani itu berapa ratus juta sebetulnya untuk lulus kuliah di UIN Kalijaga. Tahu berapa kita hitung? 300 juta. Semua kita hitung itu kan, detail gitu. Kamu naik apa ke kampus segala macam itu. 300 juta bayangkan. Selama 4 tahun dia peras orang tuanya gitu. Apa dia kembali jadi petani? Kan enggak. Dia jadi editor di Mojok. Itu yang terjadi kan. Nah itu. Makanya ketika dia memutuskan berseragam, udah putus hubungan sama orang tuanya. Lalu siapa yang mau jadi petani? Yang stres. Yang putus asa. Tidak bisa jadi ABRI, tidak bisa jadi PNS, tidak bisa jadi buruh pabrik, dan terhina di Malaysia atau Arab, kembali jadi petani, putus asa. Karena makanya tidak mungkin mereka jadi ilmuwan, petani jadi ilmuwan, hilang semuanya. Siapa yang melakukan itu sistematis? Sekolah. Siapa yang bikin sekolah? Nah, lihatlah sekolah impres itu. Itu singkatan dari apa sih? Akronim dari apa itu, Pak? Nah, itu. Instruksi presiden gitu kan. Dan nggak ada sekolah petani itu. Dan untuk petani nggak punya. Itu ya. Bukan cuma menjajah dari awal. Ketika memutuskan sekolah, artinya hubungan sama kelas yang dulu jadi soko guru itu kemudian menjadi hilang. Seperti itu. Nggak mungkin kan punya cita-cita jadi petani kan? Nggak mungkin. Kalaupun ada, pasti terengah-engah. Pasti putus asa kembali ke desa. Karena nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya di situ. Bukan cuma nggak ada ilmunya, nggak ada amalnya. Tangannya itu loh bersih. Ya, tangannya bersih. Apa? Halus.
untung jadi PNS, kalau nggak jadi apa-apa, stres. Nah itulah makanya ada hari apa sakit mental itu lah. Kesehatan mental tanggal 12 Oktober ya. Yang dia urus siapa itu? Kesehatan mental itu orang terdidik itu, yang frustasi tidak jadi apa-apa sesuai dengan harapan dan tidak bisa lagi jadi seperti orang tuanya. Kalaupun dia kembali ke desa, tanah siapa? Emang bisa apa tanah segitu untuk kemakmuran? Kembalilah ke asal usulnya desa itu adalah reforma agraria itu. Kan itu undang-undang yang tidak pernah diamandemen ya. Mungkin salah satunya undang-undang sejak tahun 60-an itu nggak pernah diamandemen. Nggak ada orang ngutak-ngatik undang-undang itu. Namanya reforma agraria. Kayaknya nggak pernah. Saya nanya ke Badan Pertanahan Jogja sini itu, ya Gusmo, kami itu nggak pernah mengutak-ngatik itu undang-undang itu. Undang-undang dasar 5 kali diamandemen. Tapi undang-undang reforma agraria nggak ada satupun yang menyentuh. Makanya saya sebut itu undang-undang yang sakti. Aib untuk disentuh. Karena bahaya sekali kan, bagi-bagi tanah soalnya. Ya kan? Makanya ketika menonton film judulnya Sang Penari itu, ada 4 kali itu masuk scene itu, tanah untuk rakyat itu. Tapi apa yang di otak penonton adalah ketakutan. Misalnya ketika serintil mau dibawa oleh militer itu dimunculkan lagi scene itu, tanah untuk rakyat. Tapi kesannya beda, menakutkan, itu kayak hantu itu loh. Tanah untuk rakyat. Itu inti reforma agraria. Enggak mungkin kalian kembali ke desa itu untuk kemakmuran. Enggak mungkin. Karena tanahnya enggak ada. Seperti itu. Jadi terlantar di negara sendiri gitu. Saya kira itu, Pak. Oke, Gus Muh ya. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan jadi petani milenial gitu. Milenial nggak mau jadi petani gitu ya. Ya Gus ya. Petani milenial. Kan ada misal seorang menteri gitu menyampaikan menjadi petani milenial. Sekarang tuh eranya petani milenial. Iya, Emang mohon milenialnya maaf mau itu. jadi petani? Enggak, mohon maaf Pak, itu mau kosong lah itu. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Hitung-hitungannya enggak masuk, Mbak. Oke. Hitung-hitungannya enggak masuk. Oke baik, siap. Statement ya Gus Muh ya. Baik. Saya ingin menanyakan ini, apakah mungkin dari Pak Toto dan Mas Roni setelah meluncurkan buku ini, itu ada pemikiran, ada harapan maupun cita-cita apa kira-kira yang bisa diterapkan setelah mengumpulkan beberapa pemikiran tentang pendidikan ini, kira-kira itu di luar menyebarkan pemikiran-pemikiran itu, tindak lanjut apa atau mungkin cita-cita apa yang dimiliki oleh Pak Toto dan Mas Roni, begitu. Terima kasih. Karena Roni ini masih kelas bawah, nah, di Bentang masih dipandang sebagai penulis yang laku apa enggak nih, dibandingkan siapa Hirata siapa Andrea Hirata, terus satunya lagi Dewi Lestari, ini kan penulis-penulisnya Bentang ini masih dikategorikan masih dikategorikan ini masih samar-samar nih, laku apa enggak gitu. Makanya kenapa malam ini Mas Yopi membantu acara ini supaya bukunya ini laku sebetulnya. Ya yang jelas kalau laku pasti Bentang akan minta lagi, kalau enggak berarti enggak laku. Itu aja anunya, karena mereka juga dagang juga sebetulnya, bukan menyebarkan ilmu tapi dagang. Oke, itu satu. Kalau apa yang mau dilakukan ya, kalau saya ini kan saya kan pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu usianya 63, nah saya sekarang sudah 63, jadi tinggal mencari bonus sebetulnya kan. Jadi ya saya mungkin nggak melakukan apa-apa secara real gitu lah. Karena saya tinggal menunggu bonus saja nih. Kapan dipanggil nggak tahu saya gitu. Nah, tapi saya pikir yang jelas ya
memang nggak pernah berhenti ya. Satu contoh, sudah seusia pensiun ini masih diminta UGM untuk memperbaiki KKN umpamanya, atau juga tiba-tiba di prodi apa itu sospol ki Pak sapa profesor apa ki, bukan yang Pak Profesor Purwo juga minta gimana nih supaya yang apa namanya di jurusan saya bisa dibantu juga untuk apa namanya untuk memperbaiki, atau sebenarnya saya tahu untuk mengisi proyek kampus Merdeka lah kira-kira begitu. Ya syarat saya baca buku aja dulu ini gitu, kalau saya baru bisa tak bikinin. Jadi saya pikir ya ini doa teman-teman aja supaya buku ini artinya kalau diminati orang artinya kan laku bukunya. Nah itu kalau besok ada cetakan kedua itu indikator bahwa tulisannya Roni ini dipertimbangkan, dibentang, jadi akan sangat memungkinkan diminta lagi besok gitu. Kira-kira itu sih. Jadi kalau itu sih tetap aja ada buku atau enggak juga tetap jalan lah ya. Terus tadi Gus Muh kasih label saya penulis. Saya sebenarnya bukan penulis ya, cuma ada hal-hal yang memang harus ditulis itu aja. Jadi ya menulis akhirnya ada sesuatu yang disampaikan harus melalui tulisan. Akhirnya apapun ya harus ditulis, tapi saya bukan apa namanya profesi penulis, bukan. Saya itu menulis ya karena ada jurus yang harus dilakukan melalui tulisan. Saya kira itu aja ya Mbak ya. Terima kasih. Sempat disebut kalau sekolah itu ternyata menjauhkan orang-orang ini dari desa itu. Jadi saya ini kebetulan baru aja sama teman-teman di Surabaya. Jadi ada teman-teman saya nongkrong dulu, anak-anak pang itu yang udah tua-tua bikin sekolah gratis lah intinya. Kok saya jadi ngerasa ikut menjauhkan dari desa ini. Enggak. Saya ingin minta pendapat aja kalau pendidikan yang ideal menurut para narasumber ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin Pak Toto juga bisa ikut memberi masukan soal pendidikan ideal itu seperti apa. Kalau merunut pada apa yang dikemukakan Pak Toto, yang ideal itu ya berangkat dari bakatnya Mas. Artinya kan selama ini kurikulum itu menyiapkan dan membonsai peserta didik, kalau mungkin ya di sekolah-sekolah itu, atau subjek didiknya itu misalkan dia hanya dijuruskan kemana gitu dengan kurikulum. Artinya kan politik kurikulum sebenarnya kan politik penyeragaman, karena kurikulum sudah dibikin sedemikian rupa dan diminta sekolah-sekolah itu untuk mencetak murid-muridnya. Nah ini kan tagline-nya kan banyak banget itu, mencetak siswa yang bertakwa, mandiri, cendekia atau apalah misalkan kayak gitu, kayak di kampus sebelah itu. Nah, kampus saya maksudnya. UNY. Ora apa, saya UNY. Dicetakno. Oke. Nah, jangan mencetak, saya kira peserta didik atau individu anak itu punya bakat masing-masing. Nah, seperti kalau di Salam itu anak tidak diajarkan apa, tidak ada mata pelajaran, tapi anak diminta bakatnya kemana, itu didampingi. Nah itulah tumbuh kembang peserta didik atau anak ke arah mana. Jadi posisi guru itu bukan sebagai pusat pengetahuan, bukan sebagai digugu dan ditiru ya, ini kan akronimnya kayak gitu. Tetapi bagaimana guru atau pendidik, kalau di Salam namanya fasilitator, itu kan mendampingi peserta didik anak-anak itu untuk menemukan bakatnya. Dengan tentu saja ya mungkin tidak bisa katakanlah tidak hanya misalkan dengan teori-teori, materi-materi disampaikan secara lisan, tetapi bagaimana peserta didik atau anak-anak itu dengan melakukan penelitian. Dengan melakukan penelitian itulah dia mengalami, lalu dia bisa menguasai, lalu memahami. Beda halnya kalau misalkan peserta didik kalau di sekolah-sekolah itu diajarkan katakanlah matematika. Misalkan saya pribadi refleksi,
saya justru matematika itu bukan belajar logika, tapi malah belajar berhitung-hitungan. Dan hitung-hitungan buat saya takut. Akhirnya sampai sekarang saya kalau sama matematika itu anti. Karena dengan masa kecil di alam bawah sadar saya, matematika itu selalu jeblok gitu, nilainya merah. Bayangkan kalau fasilitator, guru atau pendidik itu mengajarkan matematika itu katakanlah dengan logika. Dan tentu saja dengan praktik langsung. Betapa si anak itu akan terekam kan dalam memorinya sehingga dia akan menyukai matematika. Katakanlah demikian. Jadi jawaban saya, yang ideal itu yang menemukan bakat anak peserta didik atau subjek didiknya. Dengan demikian dia akan bisa benar-benar pembelajaran yang bermakna itu seperti itu. Tidak diasupi dengan misalkan materi-materi tertentu lah oleh guru itu. Mungkin itu Mas Firly kalau saya. Mungkin Gusmu ada pendapat lain. Ya, sekolah ideal itu sekolah liar. Salam itu kategorinya sekolah liar. Kayak sekolahmu yang kamu bikin tadi itu, kayak sekolah liar itu. Ya kan? Taman siswa dulu itu sekolah liar. Sekolah Tan Malaka itu sekolah liar itu kan. Tapi saya penasaran sebetulnya soal genealogi KKN itu loh Mas. Itu kan KKN itu kan dari UGM itu. Tahun berapa itu Pak Toto ya? Sebelumnya Pak, sebelumnya era Soekarno udah ada tuh. Yang merintis itu adalah almarhum rektor yang itu loh, Garuda itu yang meninggal. Ya. KKN itu UGM pelopornya itu. Nggak tahu apa yang dipikirkan UGM tentang KKN dulunya gitu. Apakah sama dengan gaya komunis gitu? Atau memang itu adalah untuk tandingan KKN itu? Saya nggak ngerti tentang itu ya. Bagaimana sampai mahasiswa ada di desa itu loh. Tujuannya untuk apa coba? Sebentar lagi. Mau ngapain coba? Karena waktu itu sudah ada organisasi yang lain yang ke desa lama banget. Bisa bertahun-tahun mereka di desa gitu. Mungkinkah untuk menandingi itu gitu, KKN itu? Itu. Saya lupa tadi, sebenarnya saya bertanya dengan Pak Toto sebetulnya. Tentang itu Pak, buku sekolah pendidikan kaum tertindas itu. Itu karena ketika saya baca ulang gitu ya, saya lihat halaman 4-nya itu, di situ ada Rom Tepati Masang, ada juga Mansur Fakih, kayaknya ada Pak Toto di situ. Di situ saya berpikir bahwa gila ya Pak Toto juga penerjemah gitu ya. Bahwa menjadi aktivis itu mungkin ini masukan ya, karena nggak ada di bab. Padahal ini MH Ainun Najib ngutip buku itu, Pendidikan Kaum Tertindas. Disebutkan juga oleh Roni beberapa. Bagaimana menjadi penerjemah yang bukan proyek, tapi memilih buku yang memang bermutu, penerjemahnya yang milih untuk dipakai bertindak. Kan banyak tuh, terutama di Bentang gitu kan. Kan penerjemah itu kayak tenaga gitu, buruh gitu. Nih terjemahin no. Tapi penerjemah nggak pernah memilih buku apa sesungguhnya yang patut dibaca orang Indonesia supaya dia punya kesadaran kelas misalnya, supaya dia tercerahkan. Nah Pak Toto ini salah satunya adalah saya lihat di halaman 4 buku LP3S itu, kok tiba-tiba 3 orang itu ada di buku itu. 3 yang kemudian melahirkan INSIS dan gerakan-gerakan sosial gitu kan. Itu artinya bahwa oh seperti ini toh penerjemah yang organik itu gitu. Yang barangkali hilang dari wacana dunia penerjemahan kita hari ini yang hanya paham bahasa asing tapi kesadarannya itu enggak ada. Kesadaran kelasnya untuk memilih bacaan apa sih yang perlu dibaca oleh mahasiswa terbaru untuk bisa bergerak gitu kan. Mungkin Pak Toto bisa
menjelaskan itu sehingga kita ada wacana tandingan bahwa penerjemahan itu tidak melulu seperti itu, tapi harus diisi oleh sesuatu nilai gitu. Saya kira itu. Boleh Pak Toto silahkan menjawab. Sekarang itu saya dengan Pak Rum ya, selalu pikirannya adalah bahwa seorang organizer, seorang pendidik mestinya harus baca ini. Itu satu. Jadi memang ada kesadaran memilih buku itu memang dalam rangka itu ada. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, cara menerjemahkannya pun itu berbeda. Bukan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, enggak seperti itu. Jadi kalau pakai Quran itu apa istilahnya itu? Tafsir sebetulnya. Ada tafsirnya, ada tadaburnya. Jadi bukan menerjemahkan dari teks. Apalagi kayak kalau Paulo Freire itu kan bahasa awalnya kan bahasa Latin. Bahasa Latin baru diterjemahkan ke bahasa Prancis dan baru diterjemahkan bahasa Inggris, baru ke Indonesia. Nah, jadi kalau baca terjemahannya yang diterbitkan oleh LP3ES itu sebenarnya bukan terjemahan Inggris ke Indonesia, itu udah tafsir sebetulnya. Itu ada dua buku lah yang tafsir sebetulnya. Walaupun di situ tetap ditulis penerjemahan ya, tetapi sebenarnya prakteknya adalah menafsirkan bahkan juga mendekonstruksi juga, menambahi juga. Yang buku kedua adalah teologi pembebasan. Ada dua buku yang tidak hanya ditafsir dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya itu ditafsirkan. Artinya apa? Ketika menafsirkan buku itu juga prosesnya panjang, ada diskusi di kalangan kami gitu loh. Baru nanti diserahkan, oh ini yang PAW menulis ini Pak Rum. Jadi udah Rum nulis sendiri, tetapi dari hasil diskusi beberapa temannya. Kira-kira itulah. Jadi memang secara sadar kita memilih buku itu. Recording in progress. Memilih buku itu dalam rangka, Pak, ini kayaknya teman-teman yang bergerak di masyarakat ini mesti harus baca ini gitu, kira-kira itu.